Ya, hari ini kita akan bahas mengenai self-care nih. Nah, langsung aja Chris, apa itu self-care dan gimana cara melakukannya? Oke, jadi kalau teman-teman tahu gitu ya, self-care tuh kayaknya banyak banget dibahas di masa-masa pandemi gitu. Nah, Hmm. sebenarnya apa sih sebenarnya definisinya self-care itu sendiri? Nah, kalau bebas gitu ya kan itu merawat diri ya. Nah, masalahnya tuh yang dirawat tuh apa aja gitu kan. Merawat diri untuk hal apa dan apa aja yang perlu dirawat. Nah, kalau aku ambil nih gitu ya, salah satunya dari beberapa literatur gitu ya, kalau aku simpulin gitu ya, bahwa self care itu sebenarnya tindakan gitu ya, yang namanya merawat diri itu harus ada actionnya gitu ya, perilaku untuk merawat diri ataupun perilaku yang dilakukan gitu ya, usahanya untuk mempertahankan juga gitu ya, mempertahankan untuk merawat diri bahkan untuk mencapai gitu ya kesejahteraan diri gitu ya. Kalau well-being tuh di bahasa Indonesia ini agak susah ya gitu ya. Jadi kesehatan fisik iya, kesehatan mentalnya juga iya. Jadi yang namanya merawat diri nggak cuman hanya sekedar di luar gitu ya. Kalau cewek-cewek kan merawat diri ya udah mungkin pedicure, manicure ke salon gitu doang. Nggak hanya itu gitu ya. Tapi cakupannya cukup luas gitu ya. Secara fisik, mental, bahkan juga spiritual secara psikologis gitu. Jadi ketika ngomongin self care tentu cakupannya gede banget gitu ya. Yang namanya merawat diri itu bukan sesuatu yang intuisi gitu ya, tetapi sesuatu yang diusahakan juga. Dan itu bener banget sih kayaknya ngerasa semakin kesini tuh semakin aware juga ya tentang self care ini gitu ya, bahwa memang kita tuh butuh kok gitu ya merawat diri dan itu bukan sesuatu yang egois loh gitu ya kan. Banyak yang bilang kalau self care nanti berarti kayak memanjakan diri terus jadinya egois, enggak juga gitu ya. Justru ketika kita merawat diri kan itu membantu kita juga ya untuk melakukan aktivitas sehari-hari juga. Nah, aku pikir itu ya kalau buat tahu self care itu apa. Jadi yang namanya self care penting loh dilakukan gitu. Dan banyak sekali penelitiannya juga tahu self care itu berkaitan gitu ya supaya kita itu memiliki well-being yang bagus apalagi di tengah kondisi yang tidak menentu saat ini sih gitu. Ya, jadi kalau ditanya, jadi kalau misalnya ditanya juga kenapa sih kita perlu self care gitu ya? Karena memang kadangkala kita juga nggak nyadarin gitu ya, kadang nolongin orang gitu ya, lupa kita nolongin diri sendiri. Padahal kita butuh juga untuk ditolong gitu kak, gitu ya. Kalau nanyanya kenapanya, apa itu self care? Terus dimulai sebenarnya ada satu bacaan ya yang aku baca, aku seneng nih buku The Self Care Handbook gitu ya, jadi dari Gil Hassan. Nah itu tuh ngajarin praktis banget gitu ya, apa sih yang perlu juga kita sadarin gitu ya sebelum kita melakukan hal-hal yang lain gitu ya terkait self care ini apakah benar kalau tadi aku sebutin gitu ya secara fisik mental. Jadi apa yang mesti dilakukan ya, care about your mind gitu ya, care about your body, sama care about apa namanya good times and bad times. Artinya ini nanti kaitannya sama relasi sebenarnya. Jadi dimulai dari apa yang kita pikirkan terutama terkait dengan diri sendiri sih gitu ya. Self care itu kaitannya rawat dari apa yang kita pikirkan, terutama buat menerima diri dulu sih, gitu ya. Di bukunya itu bagus banget bahas kita harus tahu kondisinya diri kita, gitu ya. Kita memikirkan apa itu mempengaruhi kondisinya keseluruhan lah, gitu ya. Kita mikirin kita lagi sedih atau kita mikirin saya ini jelek atau cantik itu sangat mempengaruhi sekali, gitu ya, bahwa kita akan merawat diri kita atau tidak, gitu ya. Jadi diawali dengan care about apa yang kita pikirin gitu ya, care about our thinking gitu ya, about our mind gitu ya. Jadi ketika misalnya tahu sebenarnya saya tuh kondisinya seperti apa gitu ya, menerima diri kita juga supaya kita nggak terlalu mengkritik juga diri kita ketika misalnya terlalu banyak kesalahan yang kita buat gitu ya. Makanya kan banyak ya yang bilang, aduh aku overwhelmed. Ya itu kenapa? Karena mungkin dimulai dari pikiran-pikiran kita sendiri juga gitu. Itu yang pertama ya, gitu ya. Care terhadap apa yang kita pikirkan. Pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Care juga nggak? Nerima diri atau enggak? Atau biasa yang dilakukan apa, Kak? Kalau gini, accept yourself kan ini PR-nya pertama kan
care tentang pikiran tuh pertama harus nerima diri. Pernah nggak kayak gitu? Susah atau gampang kira-kira? Pastinya susah sih, karena nerima diri kan berarti kita harus menerima diri kita, tapi juga eh, kadang penilaian kita sama diri itu juga dipengaruhi sama lingkungan dari luar gitu. Dan lingkungan luar yang mungkin belum mengenal diri kita. Bahkan kita mungkin juga belum mengenal diri kita gitu ya. Yang saya lakuin sih, ini saya lakuin kemarin gitu ya. Saya delete Instagram saya kemarin gitu. Karena memang apa udah lama gitu ya mikir, terlepas dari apa ya kebijakan datanya Facebook dan juga Meta yang bermasalah gitu ya, yang seenaknya menggunakan data pengguna gitu ya. Saya juga ngelihat bahwa yang warawiri di Instagram saya gitu ya, itu bukan hal yang eh, membangun buat saya gitu. Mungkin Hmm, membangun buat orang lain gitu ya, mungkin membangun untuk tahu gitu apa info-info terkini tentang orang-orang tertentu gitu. Mungkin buat orang lain itu penting gitu, karena mungkin itu apa jadi role model buat mereka mungkin, atau mungkin jadi inspirasi buat mereka. Tapi buat saya itu nggak penting gitu. hmm, Buat saya itu nggak penting. Dan juga saya cenderung ngelihat ini acceptance diri juga gitu ya, bahwa yang namanya relasi itu buat saya sekarang adalah langsung gitu ke orangnya, bukan lewat media sosial. Kalau dari saya sekarang kayak gitu karena ngelihat bahwa media sosial kayaknya fake banget gitu ya, kayaknya apa ya, di skenario gitu, dan itu nggak cocok buat saya gitu. Jadi di karena setting saya ya, cenderung ngelihat gimana, banyak yang di setting gitu ya. banyak yang disetting gitu, mungkin buat beberapa orang itu hiburan, kalau buat saya enggak, karena saya orangnya cenderung nerima kalau A ya A, kalau B ya B gitu. Jadi memang saya orangnya saklek gitu, jadi akhirnya ya nggak cocok nih, ya udah akhirnya nggak ikutan lagi gitu loh, untuk apa bagiin cerita ataupun interaksi lewat Instagram. Kalau interaksi saya langsung telepon atau saya langsung chatting ke orangnya langsung kayak gitu. Itu masuk Oke, self care oke. buat saya sih. Oke, self-care-nya ya, gitu ya. Oke, tapi itu sebenarnya bahas yang ketiga nanti ya. Ini yang baru pertama sih ya. Buat menerima diri gitu Mm-mm. ya. Menerima diri kita, ya mungkin juga kan pengaruh sosial media membuat kita juga cenderung kurang bisa menerima diri karena ada banyak yang sadar, oh di sana tuh di luaran sana ada yang lebih loh gitu ya. Misalnya kalau post lebih langsingan mungkin gitu ya, badannya lebih bagus gitu ya, jadinya mengkritik diri, aduh kok aku kayak gini ya gitu ya. Jadi PR yang pertama adalah care for your mind, itu pertama menerima diri kita dengan segala kelebihan dan kelemahannya kita, dan merasa bahwa feel good about yourself gitu ya, merasa ya udah Mm. cukup gitu ya. Setiap orang pasti punya kelebihan dan kelemahan, menyadari juga gitu ya skill-skill yang kita miliki. Kadang-kadang orang kan fokusnya pada kelemahannya aja gitu ya. Coba digali kelemahannya aja, banyak disukai nih sama orang-orang lain gitu ya, apalagi kelebihan kan harusnya perlu dieksplor juga. Dan perlu mengatakan pada diri juga kalau yang namanya menerima diri, kadang kita punya kapasitas. So, kadang kita bisa bilang juga stop untuk melakukan sesuatu yang berlebihan juga. Nggak harus juga kan mengingini juga yang dimiliki orang. Katanya ladang tetangga lebih hijau gitu ya, rumput tetangga lebih hijau. Hmm. Padahal belum tahu ya gitu ya kondisinya mereka itu seperti apa. Nah, jadi care dari mulai pikiran kita itu membangun sekali gitu ya. Nantinya kita mencari self care yang tepat juga buat diri kita gitu ya. Jadi ketika tahu dulu tentang diri kita, sebenarnya kondisinya seperti apa, tadi apa yang kita rasakan, mungkin sudah mulai merasa lelah, maka kita akan cenderung mampu gitu ya. Apa ya yang bisa membuat saya lebih calm down, misalnya lebih tenang. Kalau kita sendirinya nggak aware gitu ya tentang kondisinya kita, ya gimana mau merawat diri, karena mungkin ada orang-orang tertentu yang ngerasa aku baik-baik aja ya kan, ya ya udah ya padahal dia udah kewalahan gitu ya. Makanya penting buat sadari dulu diri sendiri gitu ya, dan mungkin juga dimulai dari pikiran ini, jangan terlalu banyak mikirin kata orang ya. Kalau mikirin kata orang nggak ada habisnya gitu ya, susah kan buat istilahnya membungkam 1.000 mulut gitu ya. Ya, yang bisa kita lakukan ya kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Ya, itu yang pertama, care dari pikiran. Kemudian untuk bagian yang kedua adalah care terhadap tubuh kita gitu ya, care for your body. Hari-hari ini juga banyak sih mulai punya kesadaran kayaknya ya kalau di lingkungan sekitar gitu ya.
move gitu ya, exercise, olahraga gitu kayaknya rajin. Nggak tahu di kondisinya di sana gimana Kak, di Jerman? Ya, Banyak yang berolahraga? ya terima kasih kepada pandemi COVID-19 gitu ya. Salah satu sisi positifnya adalah orang kan jadinya banyak di rumah, banyak di keluarga, dan punya waktu juga gitu untuk jalan-jalan di sekitar rumah gitu. Saya ngerasain banget gitu 2 tahun ini sering banget tuh ngeliat tetangga ataupun diri sendiri juga gitu ya keluar jalan-jalan gitu ya. Nggak, Olahraga. kalau biasanya kan kalau sebelum pandemi gitu ya yang jalan-jalan di sekitar rumah tuh ya jalan-jalan sama anjing gitu karena kan juga memang mesti keluar rumah gitu. Tapi kalau dari dua tahun belakangan ini nggak cuma sama anjing gitu ya, jalan-jalan sendiri juga ataupun jogging. Jadi memang Iya. terima kasih karena pandemi ini juga jadi punya waktu gitu untuk juga olahraga di rumah gitu, jadi nggak cuma olahraga di gym ya karena kan butuh pandemi gym juga tutup seperti itu, jadi memang kesadarannya lebih tinggi sih sekarang kalau misalnya saya lihat gitu ya. Mm-mm. Iya, benar. Jadi penting ya buat moving, apalagi kayaknya orang-orang juga udah jenuh kan pasti di rumah terus gitu ya pandemi, makanya mesti olahraga buat jaga imun dan itu bagus loh gitu ya. Dan itu salah satu juga aspek dalam self care ini gitu ya. Iya pikiran iya, kita mau perhatikan juga tubuh. Salah satunya adalah move gitu ya, bergerak, exercise dengan olahraga gitu ya. Apapun itu sih jenisnya, mau jalan kaki, mungkin ada juga beberapa orang yang goes naik sepeda gitu ya. Kalau di sini tuh banyak banget tuh orang-orang jadi rajin banget kayaknya naik sepeda gitu ya, ya atau apapun jenisnya yang lain ya. Di tengah pandemi kan ada beberapa olahraga juga yang agak sulit untuk dilakukan gitu ya. Hmm. Tapi ada cara banyak kok gitu ya. Salah satunya ya move itu ya jalan kaki aja, itu gratis sehat gitu ya. Katanya 30 Mm-mm. menit secara rutin gitu ya tiap hari gitu ya. Ada juga yang minimal lah seminggu itu 3 kali. Yang jelas dilakukan secara rutin. Selain get moving gitu ya, move, bergerak, exercise, apapun itu, bisa juga adalah dengan cara menjaga pola tidur kita dengan baik. Ya, jadi go to bed, go to sleep gitu ya. Jangan sudah ke tempat tidur ternyata masih main gadget juga. Itu juga jadinya mengganggu pola tidur kita juga. Jadi tidur yang cukup itu membantu juga gitu ya. Sebenarnya kita bangun lebih fresh gitu ya. Itu juga salah satu cara buat self care yang baik juga. Karena ketika kita tidur cukup gitu ya, kondisi uh, well-being kita juga akan terpengaruh juga gitu ya. Kebayangkan kalau kurang tidur bawaannya sensi gitu ya. Hmm. Feel good, look good gitu ya. Selain mungkin juga jaga apa namanya, kita tetap bergerak, kemudian tidur cukup, kita perlu juga asupan juga yang baik juga gitu ya, asupan gizi. Jadi makan sehat ya, nggak hanya makan kenyang katanya gitu ya, harus makan yang bergizi dan Ya. sehat gitu ya, bukan hanya sekedar kenyang atau hitung kalori. Sama-sama sih kalorinya sekian, tapi beda yang satunya sehat, satunya yang kurang sehat. Tentu pasti akan beda gitu ya. Jadi makan yang baik gitu ya, dan juga merawat diri yang dengan tubuh yang baik juga ya. Makan sehat akhirnya pola hidupnya juga perlu dijaga ya. Mungkin beberapa orang ada yang punya kecanduan tertentu gitu ya, minum yang berlebihan gitu ya. Entah kafein gitu ya atau alkohol, bahkan ada yang juga merokok. Nah, itu mungkin pola hidupnya perlu untuk dijaga lebih baik lagi. Dan itu termasuk juga care terhadap tubuh kita sebenarnya. Ya, ini yang mungkin paling susah kan sebenarnya, kelihatannya kalau kita tuh makan tuh baik-baik aja ya kelihatannya gitu ya. Tapi snacking gitu ya, beberapa orang yang suka snack gitu ya, makan Hmm. di luar jam makan itu juga Ngemil. ngeri sih. Ngemil, ngemil ya gitu. Saya termasuk gitu ya. Kita dulu juga ya suka suka snack Saya juga. gitu. Ya, jadi itu kadang-kadang juga kan nggak bagus juga ya buat tubuh kita gitu ya. Bukan yang ngomongin ini berat badan ya, berat atau kurus atau gemuk, tapi untuk kesehatan gitu ya. Lebih lebih ke situ, care pada tubuh kita supaya nggak banyakan lemak, itu juga nggak sehat juga. Nah, yang ketiga selain care sama pikiran, tubuh, ini care for the good times and the bad times. Jadi ini care-nya terhadap apa sih? Terhadap sebenarnya peristiwa-peristiwa hidup yang baik maupun yang buruk, dan juga kita bicara soal relasi. Tadi kayaknya udah disinggung juga sama Kak Siska gitu ya. Kadang kita perlu juga gitu ya memilah gitu ya, gimana caranya kita bisa berrelasi dengan orang-orang yang memang kita
akhirnya bisa membantu kita bertumbuh berkembang gitu ya. Hindari kalau misalnya mungkin kalau konteksnya adalah pacaran berarti kita menghindari relasi-relasi yang sifatnya toksik gitu ya. Jadi kalau kita misalnya ngomongin bicara soal relasi, ya kalau kita jalin gitu ya, kita perlu menjalin dan kita perlu menjadi orang yang baik. Ya, jadi artinya misalnya kita ikut misalnya dalam satu komunitas jadi volunteer gitu ya, relawan. Saya pikir itu dalam komunitas yang menjadi relawan tuh nggak mungkin kamu ketemu orang yang ya bisa aja sih ketemu yang nyebelin, tapi dalam konteks sosial biasanya ketemu orang-orang yang juga punya hati buat nolongin orang misalnya. Itu punya pengaruh yang positif sih, influence-nya bagus. Dua kali lah gitu ya, minimal ini pengalaman saya nggak tahu, Kak Siska pernah nggak jadi relawan. Itu ngerasa ada impact yang bagus gitu ya buat saya secara pribadi. Artinya kita ngelihat loh, kita menemukan makna juga gitu ya, hidup kita masih berguna juga ya buat orang lain, bisa tolong orang lain juga gitu ya dengan adanya kita menjadi orang yang baik dan juga bersama orang-orang yang baik gitu ya dalam misalnya komunitas tadi bisa aja jadi volunteer di tengah pandemi juga gitu ya jadi volunteer di dalam telekonseling misalnya yang saya lakukan itu ketemu orang-orang yang baik juga belajar banyak juga gitu ya oh banyak ya yang butuh pertolongan saya atau banyak juga ya orang-orang yang mau menolong gitu ya dalam komunitas apa psikolog misalnya gitu ya saling belajar satu dengan yang lainnya, gimana caranya untuk konseling di tengah pandemi ini. Mungkin kita juga lagi stressful, yang namanya tukang pijet kan butuh dipijet juga ya, nggak bisa mijet diri sendiri gitu ya. Jadi psikolog pun juga butuh psikolog yang lain gitu ya. Ini ibaratnya seperti itu. Dan kita pun mungkin dalam kondisi yang lelah gitu ya, butuh juga orang lain. People need people. Jadi artinya kita butuh juga orang lain untuk membantu kita juga merawat gitu ya, saling merawat lah gitu ya. Jadi bisa aja dengan tadi gitu ya berkomunitas atau juga orang-orang tertentu mencari spiritualitasnya dengan caranya yang berbeda-beda. Beda ya spiritualitas sama religiositas gitu ya. Kalau misalnya orang yang cari spiritualitas tuh mendekatkan diri pada sesuatu yang beyond itu bisa aja macam-macam gitu ya. Bisa ada orang menikmati keheningan gitu ya dengan alam sekitar gitu ya. Ada yang mungkin menemukan memang dengan Tuhan gitu ya. Dengan berelasi dengan sesuatu yang beyond lah gitu ya, yang bukan hanya realita aja gitu. Jadi ada yang mengatakan bahwa ya kita perlu buat cari kegiatan yang memang akhirnya kita menemukan flow gitu ya. Kita mampu di situ, kita bisa achieve di situ gitu ya. Kita bisa perform di situ dan bahkan kita bisa bermanfaat juga buat orang lain. Dan itu kan sebenarnya salah satu yang kita bahas ya waktu kemarin gitu ya tentang kesehatan mental. Kalau kita bisa coping stress, terus kita bisa berkontribusi bahkan buat orang lain, itu juga salah satu apa namanya usaha kita buat jaga kesehatan mental kita gitu. Dan mungkin gitu ya di dalam kondisi tadi kan ada good times sama bad times-nya gitu ya. Kita perlu sadari bahwa nggak selalu loh hidup itu selalu baik juga kan gitu ya. Ada waktu-waktu yang tidak menyenangkan, mungkin seperti berduka, ada juga mungkin kekecewaan tertentu, dan kita perlu menyadari bahwa ya ini hidup loh gitu ya. Jadi it's okay juga kalau misalnya diri kita sedang merasa sedih, kecewa, atau mungkin sedang kesal bahkan gitu ya, marah, ya it's okay gitu ya, biarin aja diri kita memang lagi kesel gitu ya. Dan mungkin itu yang bisa kita lakukan adalah ketika kita bilang care terhadap diri kita, tadi kan nyari teman yang baik ya, artinya ada loh orang-orang tertentu juga yang mau mendengarkan. Kalau misalnya nih orang-orang terdekat tuh siapa sih? Bisa keluarga, bisa teman gitu ya, sohib gitu ya. Tapi kalau mereka udah nggak bisa memahami kita gimana gitu ya. Ya tadi saya sebutkan, tukang pijat butuh tukang pijat juga gitu ya. Jadi mungkin aja yang biasa mendengarkan sekarang butuh didengarkan juga. Bisa juga untuk mencari orang-orang profesional. Artinya yang di training juga mungkin untuk menjadi apa namanya training ada banyak kan konselor, bisa psikolog, ada bahkan yang lay konselor, orang-orang yang memang dilatih untuk mendengarkan juga gitu. Jadi mungkin itu bisa dilakukan juga gitu ya. Self care-nya termasuk itu gitu ya dalam kaitannya uh, untuk mencari orang yang baik juga gitu supaya kita juga jadi orang-orang yang bertumbuh juga gitu ya di dalam gitu. Mungkin kalau ada yang mau bertanya gitu ya boleh komentar self care yang sudah dilakukan gitu ya.
Jadi Hmm. itu berbagi gitu ya, dari yang mulai kita perlu memperhatikan pikiran kita gitu ya, kemudian tubuh kita dan juga relasi kita sih gitu. Nah, mungkin ada banyak sih sebenarnya buku kan banyak ya, jurnal ataupun apa namanya buku-buku tentang self care ini. Ini baru salah satu gitu ya. Ini bisa jadi satu bahan khusus. Oke. Kalau ada komentar, pertanyaan silakan. Oke. Kalau mau dilihat lagi nih, Chris, apa sih batasannya gitu self care itu nggak egois? Tadi kan bahas, oh self care oh, cuma mikirin diri sendiri tuh. Nah, batasannya gimana sih tahu itu egois apa enggak? Oke, jadi banyak kan sebenarnya bilangnya self care egois itu kalau aku baca ya gitu ya ternyata itu tuh dari Socrates punya gitu ya dulu itu ada statement bahwa ketika orang memperhatikan diri takutnya jadi self indulgent sebenarnya memanjakan diri gitu ya terus akhirnya lupa sama memperhatikan orang lain gitu. Nah, itu yang udah arah ke sana itu egois gitu ya. Tapi kalau dalam konteks masih di dalam batasan yang nggak berlebihan gitu ya. Kayak tadi kan ngomongin menjaga diri gitu ya, merawat diri. Kalau makan yang cukup nggak berlebihan kan itu merawat diri. Tapi kalau udah mulai kelebihan, nah itu sudah mulai kan bukan sesuatu yang merawat diri lagi. Kalau yang namanya batasan merawat diri kan pasti baik ya buat tubuh kita gitu ya. Kalau aku baca nih beberapa artikel Indonesia yang lepas bebas gitu ya, sudah banyak juga yang nulis. Sebenarnya makan berlebihan dan shopping berlebihan itu bukan self care loh gitu ya. Itu nggak Hmm. bermanfaat buat diri gitu ya. Jadi sesuatu kita lagi ngomongin self care itu kondisi adalah kita menjaga diri kita gitu ya supaya kita punya well-being yang bagus, kondisi kesehatan fisik juga yang bagus. Ya udah berarti tarafnya kan sampai di situ ya. Kalau dalam hal bermanfaat buat diri kita, perilaku-perilaku yang bermanfaat untuk diri kita itu masih positif. Tapi yang namanya egois sebenarnya kalau di konteksnya kan egois tuh jadi nggak memperhatikan orang lain gitu ya. Lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri dibandingkan orang lain dalam konteks tertentu kan gitu. Tapi kalau makan kan kalau yang aku sebutin tadi ya semua ya dalam konteks yang masih batasan cukup aku pikir itu nggak egois, justru merawat diri itu wajib loh, gitu. Gitu sih. Hmm. Itu bisa dilihat juga sih, maksudnya kalau misalnya lihat ya orang tua mungkin yang punya anak Mhm. kecil misalnya, atau misalnya anak berkebutuhan khusus, terus mereka kan anak-anak ini butuh perhatian yang lebih ya, dan orang tua kan juga punya punya tanggung jawab lain selain di keluarga, nggak cuma keluarga sendiri, bahkan keluarga yang besar ya gitu. Dan kadang-kadang Mhm. berbagai tanggung jawab ini menghampiri gitu ya, dari Timpakan. kiri kanan atas bawah semua, dan akhirnya mesti ambil tarik diri gitu ya untuk menenangkan diri, dan kemudian Me mungkin time. relaksasi lah segala macam. Dan itu justru dianggap egois nih karena anaknya nggak diperhatiin, padahal kalau misalnya kita naik pesawat aja, kalau misalnya tekanan udara turun, terus ada alat pernapasan turun gitu ya, yang pertama kali kita Mamanya dulu lakukan yang apa? pakai. Nolong nolong Mamanya nolong diri dulu. dulu, baru kemudian tolong orang lain gitu ya. Nah ini Ya. memang rentan nih dialami egois ataupun tudingan egois ini rentan dialami sama orang-orang yang mungkin kayak orang tua yang mengasuh anak-anak, ataupun misalnya psikolog mungkin yang aduh saya butuh liburan nih, klien lagi 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 krisis nih, banyak. lagi banyak, kamu egois. Nah nggak juga gitu, karena kan memang butuh juga gitu untuk merawat diri gitu. Emang sih Nah, kayak gitu. makanya tadi kan ketika yang namanya me time itu perlu kan biasanya cuman kalau di apa namanya bacaan bebas tuh langsung kan praktikalnya apa gitu ya. Kita butuh me time gitu ya. Me time itu kan toh juga me time-nya kita dalam bentuk macam-macam ya. Tadi lewat kita olahraga itu udah me time juga. Misalnya ketika nonton itu udah me time-nya kita juga. Me time itu kan artinya waktu yang qualify gitu ya buat diri kita buat nenangin gitu ya supaya calm down. Nah, itu kan nggak mungkin selamanya juga kan. Nggak mungkin Mm-mm. 24 jam dalam arti kita benar-benar sendiri itu kayaknya mungkin ada beberapa orang yang membutuhkan seperti itu. Take off, maksudnya nggak usah kerja sama sekali, bisa gitu ya. Tapi kan artinya porsinya lebih kecil ya, satu hari dibandingkan misalnya kita kerja full 1 bulan gitu ya, ambil cuti gitu ya. It's okay kan berarti ya. Kita udah Cuti kerjakan itu tapi juga gaji kita penting loh.
Nah, cuti penting gitu ya. Jadi para Apresiasi bos buat yang diri melihat, tolong ketika cuti karyawannya tidak diganggu, kan ya. Itu cuti me time, penting buat self care. iya, supaya pegawainya sehat mentalnya terjaga ya, gitu ya. Dan itu Iya, baik. Artinya kan kita ngomongin proporsi juga ya, cukup gitu ya. Bukan minta cuti 6 bulan gitu ya. Kerjanya sehari, ya itu mah minta iya, dipecat gitu ya. Tapi kalau namanya cukup gitu ya, me time itu sedikit lah. Pasti porsinya orang break itu cukup sedikit, hasilnya apa kualitasnya bagus gitu ya. Itu udah cukup enough gitu ya. Kayak kita ibaratnya ini apa namanya power nap, tidur siang cuman berapa gitu ya. Tapi itu membantu kita buat fresh selanjutnya. It's okay dong gitu ya. Ibaratnya kalau mm, kita makan ya pokoknya semuanya cukup. Olahraga juga cukup. Kalau kelebihan juga bahaya juga kan overtraining gitu ya. Udah pernah ngalamin mungkin dulu udah, gitu ya. Udah itu nggak sehat gitu ya. Jadi iya, yang namanya merawat diri itu harusnya bermanfaat loh buat kita gitu. Jadi kalau udah berlebihan ya itu nanti arahnya tadi gitu ya. Jadi cenderung seperti itu gitu ya. Mungkin dibilang egois, self indulgent, tapi yang namanya self care itu penting buat kita semuanya. Justru kita harus rawat diri supaya kita bisa menolong orang lain gitu ya. Aku suka sih ilustrasi yang itu yang orang tua sama anak. Jadi kalau di pesawat memang kita harus tolong diri dulu baru orang mm. lain kan gitu. Kalau enggak kita mati kan gitu ya, lemes Kalau kan ya kurang dua-duanya, oksigen. iya, Dua-duanya dua-duanya meninggal gitu ya. Ya, jadi harapannya sih kita bisa care sama diri kita sendiri, kondisi kita, apa yang kita rasakan, fisik kita seperti apa kondisinya supaya kita bisa melakukan sesuatu. Kalau bukan kita siapa lagi gitu ya yang care sama diri kita gitu ya. Tahu mm. kondisinya kita lagi capek kah, lagi kesel, lagi marah atau butuh break, ya break lah gitu ya. Cuman breaknya juga jangan kelamaan gitu ya. Hibernasi nanti namanya gitu ya. Gitu sih. Semoga berguna ya self care hari ini. Ya. Oke, Self buat care mungkin teman-teman ada yang yang mau ada bagi tips komentar lain atau ya. pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar di apa di video ini, nantinya akan dipublish di WeChat, baik di Instagram maupun di YouTube. Oke, ya, ada Oke, lagi kan? kalau enggak, oke, jangan lupa self care aja. Selamat berweekend. Salam Selamat WeChat. weekend, salam WeChat.